Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya paling semangat saya sudah. Daun salam tunasnya di hutan. Yang jawab salam lunas hutangnya. Memang jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan besok lunas hutangnya semua. Dimuliasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami hormati Bapak Lurah Songka, yang kami hormati Bapak Sekretaris Inspektorat Kota Palopo, yang kami hormati Bapak-bapak para alim ulama, sahabat-sahabat zikir dari Nurul Aulia Nusantara yang kami muliakan, Bapak-bapak dari jamaah tabligh yang kami muliakan. Ada di sini Bapak tentara yang kami hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu yang mungkin saya tidak sebut satu persatu, mungkin karena waktu, dan di samping itu juga saya nanti salah sebut. Intinya para hadirin hadirat yang hadir pada malam hari ini, yang insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, pada malam hari ini dari rumah tadi kita berniat sama-sama untuk hadir, walaupun cuaca mungkin jangan sampai pikiran kita tadi ini hujan. Kalau orang yang lemah imannya, lemah silaturahminya, ketika ada bayangan mau hujan, barangkali lebih baik kita tidur saja. Apalagi kalau pengantin baru. Karena Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini memberikan kita kesehatan. Allah memberikan kita kekuatan iman, sehingga wajib untuk kita syukuri, hadirin sekalian. Karena banyak di luar sana diberikan nikmat kesehatan, tapi tidak diberikan nikmat iman. Dia sehat, tapi untuk datang ke sini ini susah. Karena imannya kurang, hubungan silaturahminya kurang, sehingga ada perasaan malas. Karena dia hanya diberikan nikmat sehat, tapi tidak diberikan nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang yang mendengarkan pengajian seperti ini, mendengarkan ceramah seperti ini, kalau kita lihat pahalanya sama dengan orang yang sholat rakaat 100 kali. Sama dengan orang sholat sunat 100 rakaat. Itu pahalanya orang yang duduk mengaji, mendengarkan pesan-pesan agama seperti yang kita rasakan pada malam hari ini, insya Allah. Melihat guru, melihat ustaz, itu sama dengan orang yang berkorban 100 ekor kuda. Jangankan 101 saja susah, kudanya juga yang susah. Tapi sapi boleh lewat pada waktu hari kurban kemarin. Walaupun kita tidak berkorban 1 ekor sapi,
tidak bisa berkorban 1 ekor kambing pada waktu Lebaran kemarin, tapi mendengarkan pengajian seperti ini, kita sudah dapat pahalanya jauh lebih banyak daripada seekor sapi. Ada juga di luar sana yang diberikan nikmat iman, tapi tidak diberikan nikmat sehat. Dia punya iman bagus. Ketika waktu sholat, dia sholat. Ketika mendengarkan azan, dia jawab azan. Ketika dia diajak untuk pergi mengaji, ini yang jadi masalah. Tidak bisa berangkat karena dalam keadaan sakit. Jadi dia hanya diberikan nikmat iman, tapi tidak diberikan nikmat sehat. Ini yang ada di rumah sakit sekarang. Bahkan ada juga yang masih berbaring di rumahnya. Hadirin yang kami muliakan, maka kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini. Di samping kita diberikan kesehatan, juga diberikan nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur dengan memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tidak mungkin jadi dunia ini kalau bukan hanya karena Rasulullah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersolawat dulu supaya segar, apalagi baru sudah selesai makan, supaya kurang-kurang ini, supaya bisa bernapas. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Yuk sama-sama. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Yang bersolawat boleh pakai pantun juga. Bagaimana bunyi pantunnya? Dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta juga. Sudah tua masih sebut cinta. Sudah bau tanah. Ini kita robain yang ditiru itu. Dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya perintah, dari Allah turun ke Nabi. Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Ulang. Dari mana? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya perintah, dari Allah turun ke Nabi. Jadi semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Qur'an. Zabur, Taurat, Injil hanya boleh kita tahu sejarahnya, kemudian kita yakin bahwa itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup. Tapi kalau Al-Qur'an datangnya dari Allah, kita tahu sejarahnya, kita yakini bahwa itu dari Allah, baru kita baca dapat pahala, amalkan dapat juga pahala. Itu bedanya dengan kitab-kitab yang lain. Dan semua kita baca, semua kita maknai, kita amalkan, itu termasuk
mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya mukjizat Allah yang hingga sampai hari ini masih ada, yaitu Al-Qur'an. Yang lain selesai. Kitab Zabur selesai. Taurat selesai. Injil selesai. Karena apa? Waktu Nabi Isa alaihissalam bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan orang mati bisa hidup kembali. Itu mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Selesai. Tidak sampai hari ini. Nabi Musa alaihissalam, tongkat bisa berubah menjadi ular. Laut bisa dibelah menjadi dua. Itu pada zaman Nabi Musa. Sekarang selesai. Kitab Zabur, setiap pencuri ada tertulis di pintunya orang. Misalnya mencuri si apa namanya ya? Saya cari nama ini. Jangan ngaco Pak. Banyak nama ngaco sini. Namanya bugil. Daripada repot-repot. Ada namanya bugil? Ada? Roba. Namanya busuk. Ada namanya busuk? Roba. Namanya bengkok. Ada namanya bengkok? Roba. Saya cari nama ini. Anu. Usul anu. Kalau ada anu di sini, mencuri, tertulis di pintunya, Pak. Mencuri anu, alamatnya di sini, tempat rumahnya di sini, jalan ini sudah kelihatan di pintunya orang, Pak. Itu mukjizatnya Nabi Nuh. Mukjizat kitab Zabur alaihissalam. Kitab Zabur pada waktu itu. Nabi Daud alaihissalam. Hadirin yang kami muliakan, sementara Al-Quran masih sampai hari ini mukjizat kita rasakan. Mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu khusus mukjizat itu diturunkan buat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kita yang masih hidup hari ini bukan mukjizat namanya, tapi ilham atau karomah. Kalau ada para waliullah itu ada di tanah suci, orang di tanah suci dari Indonesia pakai belangkon. Yang pakai belangkon itu Joy. Waliullah pakai belangkon di Jawa. Itu karena Arab lewat, langsung dia kasih bengkok belangkonnya begini, Pak. Setelah bengkok belangkon tersebut, kok tanah miring. Semua rasakan miring, Pak. Ada apa ini? Kok tanah Arab ini miring? Langsung ada orang dari Indonesia datang. Kok rasanya miring ini? Mungkin ini penyebabnya. Orang Indonesia kasih lurus topi belangkon itu, baru lurus dunia kembali. Subhanallah. Itu namanya karomah. Buat orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang 1 menit pun tidak pernah ketinggalan dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang susah buat kita, karena terlalu banyak kita ingat. Jangankan hari-hari kita duduk, kita tidur, kita berdiri. Jangankan itu, sementara sholat saja banyak yang lupa kepada Allah. Allahu Akbar. Nah bilang mulutnya, tapi hatinya mana pergi nanti nih, habis uang. Sami Allahu liman hamidah. Beri pasar pada misalnya saja. Sami Allahu liman hamidah. Tapi siapa kita cari nanti di pasar. Allahu Akbar. Itu terus berulang-ulang. Ingatan kita bukan kepada Allah. Maka ketika kita lupa sama Allah, tidak dapat pahala, Bu. Salat kita tidak ada pahalanya. Nanti kita ingat Allah, baru dapat pahala. Hadirin yang kami muliakan,
Maka kami mengajak kita semua di bulan Muharram ini, perbaiki ibadah kita, perbanyak urusan-urusan kebaikan pada saat ini, karena bulan ini adalah termasuk bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama bulan Rajab, kemudian bulan Zulkaidah. Saya ulangi, bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kemudian yang keempat ini berpisah, yaitu bulan Muharram. Bulan yang kita tempati hari ini, bulan yang kita rasakan hari ini. Maka kemarin alhamdulillah kita di Wotu menyantuni anak yatim piatu. Subhanallah. Ini barangkali bisa kita ikuti di Palopo ini. Kumpulkan anak yatim, baru kita bagi-bagi supaya dia rasakan bagaimana rasanya makan ayam. Ditaruhkan ayam 2 ekor 1 orang yang sudah masak. Kemudian dikasih uang masing-masing 3 juta 1 orang. Subhanallah. Senang mereka ini. 15 orang 1 desa. Ini kemarin kita lakukan di sana. Hadirin yang kami hormati, oleh sebab itu almarhum bapak kita, kakanda kita, almarhum Bapak Muhammad Yamin MSI, beliau sangat berkesan buat saya. Ketika beliau sudah bukan di sini dulu rumah, masih sebelah. Beliau waktu itu masih kepala dinas. Saya masih ngajar di SMK 3 Palopo. Kita kenang dulu ini. Pas di SMK 3 baru terasa jauh setelah jadi SMK 4. Kenapa ini jauh sekali di SMK 3 di Teluanua? Saya di rumah Geraha Jannah. Kan ada sekolah saya yang dekat. Langsung saya menghadap sama beliau. Pak, kebetulan saya sama-sama dari Nusa Tenggara Barat. Sama dengan beliau ini langsung satu kampung yang mengaji tadi. Saya dari Lombok, beliau dari Bima. Pak, saya bilang, iya Dinda, kenapa gitu? Kita ini kan sama-sama dari NTB. Adakah kenang-kenangan yang kita kasih buat saya untuk karena sesama-sama dari NTB? Oh, apa mau tak Dinda? Bolehkah saya pindah dari guru menjadi struktural? Bilang gimana mau tak? Bilang yang bisanya itu di Spora, karena dinas pendidikan mungkin agak susah, banyak sekali orang. Nah bilang jangan mikir Dinda, nanti suatu saat akan ada sertifikasi namanya guru, lebih baik tetap jadi guru. Lalu kalau boleh cari yang dekat-dekat, di mana rumah tak? Bilang di situ Geraha Jannah. Nah ada sekolah di sini SMK 4 di Subang saja. Jadi saya pindah dari SMK 3 di SMK 4. Itu beliau punya usaha. Dan sekarang SMK 4 kebetulan saya diamanahkan sebagai PLT di sana. Itu berkat dari usulan beliau. Oleh sebab itu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, untuk anak-anak kita, insya Allah saya siap membina anak-anak kita dari Kelurahan Songkak pada khususnya, dan Kota Palopo serta Kabupaten Lu Utara, Lu Timur, Desa Kampa. Karena pertama, disiplin insya Allah sudah siap. Tidak ada setiap langkah, tidak ada sampah berserakan. Ini moto ketika beliau jadi kepala dinas dulu. Dan itu kita lagi lakukan di sana. Habis apel pagi jam 7, langsung sholat duha. Sudah itu belajar, tidak ada sejarahnya kita ada seorang yang keluar waktu belajar, kecuali ketua kelas yang ambil jurnal, absen dan lain sebagainya. Dan sholat lohor berjamaah, asar berjamaah baru bisa pulang. Dan alhamdulillah Bapak Al-Faradi atau Bapak Hajar yang membangunkan kita masjid di sana. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat dunia dan akhirat, dan itulah asbab beliau masuk surga bersama dengan keluarganya nantinya. Amin ya rabbal alamin. Itu bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika kita punya anak, mari kita sama-sama masukkan di SMK, karena SMK lah yang kalau misalnya mau lanjut kuliah silakan.
Kalau tidak sudah bisa bekerja, insya Allah kita jamin karena sudah dilatih oleh Bapak Inspektorat di kantornya pada waktu PSG, di Pak Lurah juga sudah dilatih di sana, kemudian di tempat-tempat lain, di kantor-kantor yang lain dilatih langsung di PKR. Hadirin yang kami hormati, lalu apa kita ini? 3 hal yang harus kita tunggu, karena kita ini mesti mati. Walaupun kita tidak tahu kapan waktunya. Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Wa likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastaqdimun wa la yastakhirun wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah mulai, tidak bisa ditunda walaupun hanya sedetik, dan tidak pula bisa dimajukan walaupun hanya sedetik. Andaikan itu bisa orang meninggal sesuai dengan abjad, maka yang meninggal pertama itu adalah yang huruf A awal namanya. Yang Andi duluan gitu. Kemudian huruf B, Basrudin. Siapa lagi? Apa? Badrudin. Pokoknya yang B. Kemudian C. Apa C? Ya, Caco. Cacing. Sama Pak. Celah. Ya. Kemudian D. Dahri. Ada dari sini. Darul. Pokoknya dan lain-lain. Itu andaikan menurut abjad, saya agak lama sedikit karena R. Tengah-tengah dia. Yang paling hebat barangkali menurut kita huruf Z, paling terakhir. Sayangnya walaupun dia terakhir, tidak ada yang ngurus, tidak ada yang kasih mandi, terakhir mati. Dan saya tidak tahu, kalaupun abjad yang urutan orang meninggal, maka hari-hari persiapan orang luar biasa. Misalnya hari ini, kemarin Muhammad Yamin. Setelah N kan N. Yang huruf N ini sudah bikin undangan, Pak. Undangan tausiah malam pertama. Karena mau meninggal besok. Jadi sudah beredar undangan dan tenda seluruh yang huruf N itu. Persiapannya luar biasa. Termasuk Pak Bahtiar sudah ditelepon bahwa pengeras suara itu akan dipakai di rumahnya Nona. Itu sehingga Allah rahasiakan ini supaya tidak jadi seperti itu. Kalaupun pejabat misalnya yang duluan, urutan pejabat orang meninggal, yang pertama kali kan presiden, sudah itu menteri, gubernur, baru bupati, wali kota, baru camat, lurah belakangan, karena ada di sini. RT RW lebih belakang lagi, tapi ini tidak. Saya kan sekretaris RW, Pak Lurah, jadi agak lambat nih. Hadirin yang kami hormati, itu bukan. Andaikan dengan ketuaan yang paling tinggi umurnya, yang paling tua umurnya, dari 90, kemudian 80, 70, 60, siap-siap yang 60, 50 sampai seterusnya. Saya kan masih lama, baru 52. Jadi tapi ini tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap-siap semua. Bahkan yang diumumkan yang di surat kabar itu, kebanyakan yang meninggal bukan orang tua yang disebut, tapi anak-anak muda. Apa bunyinya di surat kabar? Tewas 5 orang pemuda karena balapan liar di jalan terminal Songkak Palopo. Akhirnya disuruh dorong motornya masing-masing. Hadirin yang kami hormati,
yang diceritakan di surat kabar, di televisi, kebanyakan anak muda yang meninggal banyak. Tidak ada orang tua dibilang telah meninggal 5 orang tua gara-gara balapan liar. Tidak ada itu. Atau telah meninggal ibu-ibu orang tua karena melahirkan. Tidak ada itu orang-orang tua meninggal melahirkan banyak-banyak. Karena sebenarnya ini. Hadirin yang kami hormati. Jadi inilah rahasia Allah Subhanahu wa taala, tidak kenal muda, tidak kenal tua. Andaikan rata 63 tahun umurnya orang meninggal, maka bersiap-siap. Kita sudah tahu. Tapi yang lebih parah, yang umurnya 62 tahun, 11 bulan, 29 hari, ini yang parah. Berarti 1 hari lagi dia siap-siap untuk meninggal. Maka inilah dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hal ini, maka kita harus bersiap-siap setiap saat. Karena apa? Kalau kita tidak siap-siap, jangan sampai kita meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Apa itu su'ul khotimah? Orang yang meninggal bukan menyebut Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berdoa, ya Allah, matikan kami dalam keadaan Islam, matikan kami dalam keadaan husnul khotimah. Bagaimana caranya? Mulai hari ini basahi bibir kita, basahi mulut kita dengan ucapan kalimat-kalimat zikir. Mana itu kalimat zikir? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalimat zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu basahi bibir kita setiap saat untuk kita bagaimana persiapan untuk meninggal nantinya. Banyak orang di masjid, ibu-ibu juga zikir, tapi mulutnya la ilaha illallah, la ilaha illallah sambil kipas-kipasan mana? La ilaha illallah, jangan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada bunyi kerupuk, bagi kerupuk nanti makan orang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada cium bauan. Ada lagi pecel ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu yang diingat. Sehingga bagaimana kapan ingat Allah? Seharusnya kita dianjurkan oleh Rasulullah berzikir. Semua badan ini berzikir. Mulut berzikir dengan ucapannya, hidung berzikir dengan pernapasannya, telinga berzikir dengan pendengarannya, kaki berzikir dengan getarannya, dan tangan berzikir dengan hitungannya. Ini yang dianjurkan oleh Rasulullah, supaya kita semua badan ini mengingat Allah Subhanahu wa taala tatkala kita berzikir. Karena jangan sampai ada seorang di terminal dulu, dia itu aheng, Pak. Setiap hari pakai celana pendek, buah-buah, padang sampah, belopa, larompong, suli, larompong. Itu terus dibilang dulu zaman waktu itu. Waktu banyak mobil umum, sekarang kurang-kurang. Walaupun azan di masjid terminal tidak ada tergugah hatinya, Pak. Tapi dia punya anak, dia sekolahkan di pesantren. Di pesantren diajarkan oleh gurunya, ustaznya, nah kalau meninggal nanti bagaimana kita husnul khotimah. Tuntun orang tuamu, tuntun tantemu, tuntun ommu, tuntun nenekmu, kakekmu. Bagaimana dia bisa menyebut kalimat ini kalau dia meninggal. Itu yang dia dengar oleh seorang santri ini. Lalu dia bisik bapaknya ketika sakaratul maut, Pak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, bilang bapaknya, buah larompong suli biropa. Karena setan itu memperlihatkan apa yang kita lakukan, apa yang menjadi kegembiraan kita setiap hari, apa yang menjadi kesenangan kita setiap hari.
Itulah yang diperlihatkan oleh setan, sehingga walaupun dituntut oleh anaknya, oleh cucunya, dia ingat apa perbuatan yang menjadi kesenangannya. Maka jangan heran kalau ada orang yang nonton sepak bola, Vietnam melawan Indonesia, kalah Vietnam, mati. Karena dia kesukaan main sepak bola. Syukur-syukur kalau sementara ngaji, mati. Alladzina idza asabathum musibah, mati. Alhamdulillah. Itu seperti yang di televisi yang kita lihat. Syukur. Daripada sementara main domeng, palang mati. Main catur, skakster, mati. Jadi meninggalnya orang itu sesuai dengan kesenangan yang dilakukan pada waktu hidup seperti ini. Maka mari kita cari, khususnya di bulan Muharram ini, kesenangan-kesenangan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Woi, setuju? Sudah setuju. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita. Buah durian, buah kedondon. Sekian dulu dong. Burung irian, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Masih ada ini. Terakhir masalah burung. Burung gagak, burung bangau, burung dara, burung walet. Itulah nama-nama burung yang selalu melintas di atas kepala kita. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kehadiran sidang terima kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian telah kita bersama-sama mendengarkan dari para ceramah Rasul, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan berkesan dalam hati kita dan bermakna dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita yang amal dan sampaikan, dan kepada Al-Ustaz atas nama keluarga mengucapkan banyak terima kasih. Kemudian dalam kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ucapan terima kasih dari dokter keluarga almarhum, insyaallah akan disampaikan nantinya oleh Bapak Subhan Kusantrawala Kesos MSI. Kepada Bapak kami persilakan yang berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Lurah, Pak Ustaz, kakanda istri daripada almarhum Bapak Muhammad Yamin, segenap rumpun keluarga, para kerabat, handai taulan, dan hadirin wal hadirat yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mengucapkan terima kasih dan menghargai penghargaan yang disampaikan oleh keluarga untuk mewakilkan amanahnya, menyampaikan ucapan terima kasih kepada kita semua. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah pesan atau menceritakan sebuah pesan